Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Bidadari Pohanadalu. Dongeng ini mengisahkan tentang seorang bidadari dan sang lelaki yang menginginkannya dan bagaimana kita tidak dapat memaksakan kehendak terhadap sesuatu hal. Kisah ini dimulai dengan hidupnya seorang bidadari di hutan. Bidadari tersebut sudah lama hidup di hutan dan menjaga hutan tersebut seakan-akan hutan dan dirinya adalah satu. Akan tetapi datanglah seorang lelaki di hutan. Ia hendak berburu dan mendengar suara gadis itu. Wah, suaranya indah sekali katanya. Maka ia datang dan menghampiri bidadari tersebut. Hai, wahai bidadari yang sangat rupawan. Aku ingin menjadikanmu milikku. Akan tetapi bidadari tersebut menjawab, jangan membawaku ke kota. Aku adalah satu dengan hutan ini dan hutan ini adalah milikku. Lalu lelaki tersebut balik ke rumahnya. Kemudian hari ia datang lagi ke hutan dengan membawa sebuah bunga. Lelaki tersebut memakai pakaian warna hijau dan kuning. Hijau itu dapat menyimbolkan kesejahteraan atau kesuburan dan warna kuning dapat menyimbolkan kekayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa lelaki tersebut merupakan lelaki yang berada. Ia membawakan bunga tersebut kepada sang bidadari. Wahai bidadari yang cantik, aku ingin memberi istrimu dan membesarkan anak-anakku. Akan tetapi, bidadari tersebut melihatnya dan berkata, aku adalah satu dengan hutan ini. Jangan kau membawaku di mana tempat kau bertahta. Kembali lagilah sang lelaki ke rumahnya. Keesokan harinya, ia membawa kapak yang amat tajam. Ia berkata dengan dirinya, jika aku tebang pohon tuanya itu, maka ia tidak memiliki pilihan lain selain menjadi milikku. Dan ia tebang pohon-pohon tersebut. Hutan pun seketika berubah menjadi gersang. Dan bidadari tersebut pun menangis. Lelaki tersebut pun menarik tangan sang bidadari dan menuju ke arah kota. Akan tetapi seketika tangan bidadari tersebut pun terlepas dan ia berubah menjadi sebuah bunga. Dengan begitu, sang lelaki pun pulang dengan tangan kosong. Lelaki tersebut akhirnya belajar bahwa ia tidak dapat memaksa kehendak terhadap sesuatu pun. Itulah akhir dari cerita ini. Moral dari cerita ini adalah kita tidak dapat memaksakan kehendak terhadap sesuatu pun, karena apabila kita memaksakan kehendak, maka itu tandanya kita tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Dan apabila kita memaksakan kehendak, maka itu bisa saja menjadi kerugian untuk diri kita dan diri orang lain. Dan dalam cerita ini sebenarnya sang bidadari bukanlah menolak keinginan sang lelaki, akan tetapi sang bidadari tidak dapat meninggalkan hutan. Nah, untuk akhir cerita yang lebih baik, sebenarnya sang lelaki bisa saja mencermati dan mendengarkan kata-kata sang bidadari. Dan ia bisa saja membangun rumah tangganya di dalam hutan. Akan tetapi, karena keinginannya yang egois, ia hanya mendengarkan keinginannya sendiri dan tidak mementingkan keperluan sang bidadari. Maka pada akhirnya terjadilah sebuah kerugian untuk kedua makhluk tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu komunikasi itu sangatlah penting agar tidak terjadi kerugian di antara suatu persetujuan. Kita juga harus belajar untuk tidak kecewa dan tidak bergesa-gesa, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian untuk kita dan orang lain. Kita harus mengerti bahwa bukan hanyalah kita yang memiliki perasaan, bukan hanyalah kita yang memiliki kemauan, orang lain pun memiliki hal yang sama. Kita memiliki kebebasan yang terbatasi dengan kebebasan orang lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.